pelaku pesugihan di sebuah gunung karena mengalami kebangkrutan ekonomi dalam bisnisnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Hartono, pria kelahiran tanggal 30, melakukan ritual pesugihan dan selalu dihantui sosok Nyai Dewi Mayangsari. Menurut pengakuannya, Hartono melakukan pesugihan karena mengalami kebangkrutan usaha. Karma buruk apalagi yang akan terjadi dalam hidupnya? Selamat malam Pak Hartono. Malam, Pak. Umurnya sekarang menginjak berapa? 44 tahun. 44 tahun. Bulan Ya, enam. istri anak lengkap Bapak? Saya sudah cerai. Pak, tolong Pak. Tutup, Jangan Amin. disita tangan saya, janji saya bayar hutang saya perlu waktu Pak. Kami sudah cukup ngasih waktu buat Bapak. Tapi Bapak selalu molor. Dan ini sudah prosedur dari kantor kami. Tapi saya mohon Pak, Pak tolong Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak, Cepat, Amin. tolong Pak. Abi. Pergi kalian, gak usah sok baik ya. Kalian senang kan aku bangkrut? Saya keji. Hei, mau kemana kalian? Mas, untung kamu sudah pulang. Jadi aku nggak perlu telepon kamu untuk menjelaskan ini. Iya tapi, bawa koper gini, mau kemana? Kami mau pindah ke rumah orang tuaku, Mas. Ipan dan Agni perlu tempat tinggal, Mas. Tolong, jangan pergi deh. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Maafkan aku, Mas. Aku dan anak-anak harus tetap melanjutkan hidup. Aku sudah kirim gugatan cerai untuk kamu, Mas. Cerai, Di. Aku sudah gak tahan, Mas. Kamu sudah bangkrut, Mas. Aku gak mau hidup susah seterusnya, Mas. Dan anak-anak juga gak mau. Kita harus pisah, Mas. Ayo, sayang. Di. Tolong, jangan pergi, jangan tinggalin aku, Di. Aku butuh kalian. Keputusanku sudah bulat. Ayo, sayang. Kita harus pergi. Gimana, Agni? Jangan pergi, Sa. Lepaskan, Mas. Saya menuliskan kata 444. Entah kenapa, saya merasakan di Pak Hartono di dalam jiwanya dia ada rasa dari ketika sebelum mencapai umur 44 selalu berkunjung dan berwisata spiritual. Saya melihat di sini kegagalan dalam bisnis. Kemudian saya melihat juga ada dia dikejar orang. Mungkin kayak debt collector kayaknya seperti ini. Kemudian hancurlah sudah dan berakibat fatal sampai sekarang di sebuah gunung di Jawa Timur. Mbak, kedatangan saya ke... Aku sudah tahu yang kamu mau. Saya belum ngomong, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya pengen punya tuyul, Mbak. Jangan tuyul. Itu tidak cocok untuk kamu. Semua keinginan kamu ada di suatu tempat di pantai selatan. Kamu harus mencari gubuk yang ada 4 patok terpancang dan tertanam di depannya. Dan dari tiap-tiap patok itu, kamu harus tetesi darah kamu sedikit-sedikit. Aku harus lakukan sesuai dengan perintah Pak Dukun. Wahai Nyi Mas Dewi Mayangsari, aku datang ingin melayani keinginanmu. Sudilah engkau menerima aku. Dan saya menggambarkan ular besar, ularnya sekitar 3 meter dan bersisik-sisiknya banyak sekali. Bunga 7 rupa juga saya tulis di sini. Saya suka makan bunga. Di pertengahan tahun 2016, setelah Idul Fitri, saya melakukan
ritual pesugihan, itu sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan kunjungan ke dan Pantai Selatan. Seperti ada ular yang menghampiriku. Sekalipun memang benar itu ular, aku harus tetap memejamkan mata. Mau apa ular ini? Seperti biasa, sebagaimana biasanya manusia-manusia yang melakukan ritual menggunakan sesaji dan sebagainya. Dan malam itu juga saya secara gaib dengan ruh yang mengatakan bahwa dirinya Nimas Dewi Mayangsari atau Ratu Kidul. Bangun. Bangunlah kau. Siapa kamu? Jangan takut. Aku datang karena kau yang memanggilku. Jadi, engkau Nimas Dewi Mayangsari. Benar. Akulah yang kau panggil-panggil itu. Lalu itu? Dia adalah pengawalku. Jadi, sebenarnya apa yang kamu mau? Nimas Dewi Mayangsari, aku datang ingin meminta bantuanmu agar aku bisa mendapatkan kekayaan dan agar perusahaanku bisa kembali jaya. Aku akan membantumu mendapatkan itu semua. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan sebelum kau mendapatkan itu semua. Syarat apa itu, Nyai? Kamu harus memakan kembang 7 rupa setiap hari. Baik, Nyai. Akan saya lakukan. Dan satu lagi, kamu harus menemaniku malam ini. Yang pernah didapatkan dari bersenggama itu apa, Bapak? Biasanya ada yang katanya dulu nih, ada yang sisiknya nanti berbentuk emas yang bisa dijual atau dicairkan atau bagaimana, saya nggak kurang begitu paham. Bapak dapatnya apa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Untuk buka usaha, tentu membutuhkan modal, Nimas. Aku akan memberikannya kepadamu. Bukalah tanganmu. Juallah sisik emas itu dan jadikanlah modal usahamu. Terima kasih, Nimas. Terima kasih. Sekarang aku kaya dari hasil penjualan sisik emas. Ini Pak, berkasnya semuanya. Mau apa kamu kemarin? Hah? Aku mau ikut tender di sini. Mau ikut tender? Perusahaan kamu itu sudah bangkrut. Aku akan bikin perusahaan lagi dari nol. Aku akan bangkit lagi. Mau bangun perusahaan dari nol, itu tidak mudah. Butuh uang yang banyak, miliaran. Kamu makan sehari 3 kali aja susah. Jangan mikir kamu bakal punya perusahaan. Aku akan mencari uangnya. Cari kemana? Kamu lupa ya? Dulu perusahaan kamu bangkrut, kenapa? Karena kamu banyak hutang. Dan gak ada orang yang mau pinjamkan uang itu. Nimas Dewi Mayangsari, aku butuh pertolonganmu. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Namanya Rahmat.